Podcast. Podcast apa yang kece dan Gen Z banget? Loh, emang ada? Apaan tuh? Ada dong, Scans Podcast. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Gen Z. Scans Podcast. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Gen Z. Scan Podcast volume pertama hadir pertama buat kamu loh. Podcast yang ngebahas hal seru dan relate tentunya sama Gen Z. Sebelum itu, kenalin aku Naila Maulus Ada sebagai host di Scans Podcast. Kali ini Naila punya topik yang super dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu glow up atau burnout, seni menjadi mahasiswa 1000 kegiatan. Buat Sobat Gen Z yang kuliah sambil kerja, ikut organisasi, lomba, magang, episode ini spesial buat kalian. Nah, kita sudah kedatangan tamu spesial nih, seorang mahasiswa semester 5 yang super aktif. Kuliah jalan, kerja jalan, organisasi jalan, lomba pun jalan semuanya. Oke, welcome to Nabila. Halo Nabila. Halo Naila dan Sobat Gen Z semuanya. Apa kabar nih Nabila? Alhamdulillah baik ya menghadapi semester 5 yang dak-dik-duk ser ini. Oke, kayaknya Nabila perlu kenalan gak sih sama Sobat Gen Z? Kira-kira Nabila tuh dari jurusan apa, fakultas apa, mungkin asalnya juga boleh deh. Oke, salam kenal Sobat Gen Z, nama aku Nabila Mahdasila. Aku mahasiswa semester 5 di Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Malang. Untuk asal sendiri aku dari 5 jam dari kota Malang ya. Dari aku mana di tuh? Surakarta, di Waduh. Solo teman-teman. Ngerantaunya cukup jauh banget ini, dari Malang ke dari Surakarta ke Malang. Ya betul, 5 jam naik kereta ya. Tapi nggak jauh-jauh banget kok. Seminggu sekali pulang nih Nap. Waduh, 1 bulan sekali. Oke. Kalau 1 bulan sekali dengan jadwal kegiatan yang cukup padat, itu gimana? Bolehlah diceritain kesibukannya dan juga gambaran sehari-harinya tuh kayak gimana? Oke, gambaran sehari-hari aku karena aku sebagai mahasiswa semester 5 ini ngambil 24 SKS full ya. Waduh, top banget. Top banget, tapi hanya 3 hari teman-teman. Dari dapat jadwal itu 3 hari. Jadi 24 kuliah. SKS tapi 3 hari. Betul. Nggak kebayang sepadat apa sih itu kegiatannya. Ya mungkin teman-teman yang lain juga ngerasain ya kehektikan semester 5 ini. Tetapi dengan 24 SKS itu alhamdulillah terbantu. Dengan 3 hari jadwal tadi bisa lah sambi-sambi karena kita butuh uang juga ya. Jadi Aduh, betul. ya kerja, ya magang dan lain sebagainya. Ada 3 hari juga buat ini ya, apa berarti untuk rehat, tapi meskipun rehat tapi tetap ada kerjaan ya sih. Betul, karena kita butuh cuan ya guys ya. Oke. Kira-kira motivasi Nabila buat tetap bisa aktif di berbagai bidang, tadi kan Nabila bilang juga kalau ngajar, magang dan lain-lain, itu gimana? Oke, untuk motivasinya sendiri karena mungkin menghadapi nanti kalau kata orang itu quarter life crisis ya. Oh iya, oke, dan oke. harus dipersiapkan. Tapi jangan berdoa untuk mendapatkan musibah quarter life crisis itu ya. Jangan sampai sih kalau bisa ya. Nah, makanya buat tameng dulu nih. Betul. Di umur 20 awal-awal ini dibuat tameng dulu, diusahakan apa yang bisa diusahakan gitu Betul, ya. kayak ibaratnya Betul. sedia payung sebelum hujan. Betul, motivasinya itu. Sedia payung sebelum hujan daripada nanti kita keblinger di belakang ya, teman-teman ya. Oke, kira-kira waktu awal Nabila memulai semua hal ini, semua kegiatan ini, semua kehektikan itu, dan kira-kira ada nggak rasa takut kayak nggak bisa bagi waktu, atau nggak ya takut tugasnya nggak terselesaikan? Kan kadang-kadang Sobat Gen Z nih sukanya tuh kayak gitu, kebanyakan OVT tapi no action gitu. Oke, untuk ketakutan sendiri pasti ada ya di semester-semester awal. Tapi karena tadi aku ngerantau ya, jadi lebih ketakut kalau aku nggak bisa survive di sini. Jadi caranya itu ya jalin relasi, kita bisa nggak bisa ya cari temen gitu. Jadi ketakutan itu sudah terkikis oleh yang tujuannya lebih gitu. Sip, sangat memotivasi ya teman-teman. Nah, kira-kira dari sekian banyak aktivitasnya Nabila nih, kira-kira mana yang paling bikin Nabila tuh grow and glow secara pribadi?
Oke, dari grow sendiri ya, mungkin dimulai dari organisasi. Karena dari awal aku ke Malang, itu aku udah buat daftar organisasi apa yang harus aku ikuti. Karena aku sadar bahwa aku ngerantau, nggak punya kenalan di sini. Tentunya pasti yang pertama kan harus tahu orang sekitar dulu ya. Makanya aku ikut organisasi. Nah dari situ aku barulah ketemu sama kakak tingkat, ketemu dengan teman-teman yang sesatu frekuensi lah gitu. Jadinya ya udah ada kegiatan, lalu dapat tawaran-tawaran dan lain sebagainya. Jadi tahu informasinya pertama dari organisasi. Dari organisasi. Betul. Jadi itu bisa nih buat sobat Gen Z yang mungkin mau merantau ya, kalau mau memaksimalkan kuliahnya saat nanti, itu bisa buat kayak Nabila, buat list organisasi supaya kalau waktu di Malang tuh nggak bingung kalau mau kemana-mana, dan itu udah punya teman sebelum kuliah karena join organisasi luar juga ya. Betul banget, jadi cari yang eksternal juga internal. Betul. Internal untuk membangun kerekatan di kampus. Kalau eksternal ya kita sekalian jalan-jalan lah ya. Betul, Karena betul. ya kalau nggak jalan-jalan, nggak ikut organisasi, nggak bisa tuh ke Malang Selatan, ke Poncot Malang yang sana tidak bisa. Sia-sia gitu ya kalau ke kuliah di Malang tapi nggak kemana-mana gitu. Betul banget, karena Apalagi kalau nggak ikut organisasi gitu ya kan. Betul. Jadi mahasiswa yang kupu-kupu doang malah ya gak banyak cerita di masa tua nanti. Betul, tapi harus pinter-pinter cari organisasi ya. Karena Betul. banyak banget organisasi yang malah bikin burnout gitu ya. Tapi ya dijalani aja sesuai dengan passion teman-teman masing-masing. Betul. Menurut Nabila nih, jadi mahasiswa 1000 kegiatan tuh lebih banyak grow up-nya atau burnout-nya? Oke, kalau lebih banyak grow up-nya atau burnout-nya, kalau burnout itu nggak bisa di kayak semuanya burnout langsungnya Oke. grow up. Pasti ada salah satu titik di mana kita burnout. Tapi ya mungkin kalau aku di semester 3 kemarin ya, burnout semester 3 yang semester 1 2 tuh masih semangat-semangatnya nih. Semester 3 wah, kalau mau kuliah ya kayak males-malesan dan semua tidak berjalan dengan lancar. Tapi ya semester 4 coba bangkit lagi lah. Jadi kalau burnout atau grow up, pasti ada satu ketika kita burnout tapi lebih banyak grow up-nya sih. Nice, berarti tadi kan Nabila bilangnya semester 3 susah survive, tapi sekarang ada di semester 5. Dan semester 5 belum berjalan sepenuhnya ya, tapi semoga lancar dan tidak burnout seperti semester 3 nantinya. Amin. Nah, kira-kira ada nggak dari Nabila tips manajemen waktu yang paling efektif versi Nabila? Oke, untuk manajemen waktu sendiri pastinya aku udah punya kayak kunci dari awal maba, karena di sini kesepakatan dengan orang tua ya. Jadi minimal nilai akademiknya harus jalan dulu. Pastinya kita harus memprioritaskan kuliah dulu. Lalu akademik jalan, baru tuh dikasih prasyarat. Kalau semua IP kamu minimal segini, boleh ikut organisasi lain atau kegiatan lain. Tapi kalau kurang dari itu, oh no, harus akademiknya pertama dulu. Terus manajemen waktunya gimana? Yang pertama kuliah dimaksimalkan, jangan bolos. Lalu untuk manajemen waktunya Senin sampai Jumat kan itu waktu-waktu kuliah ya. Nah Sabtu Minggunya tuh baru jalan-jalan, baru liburan, organisasi gitu. Terus lomba juga, teman-teman bisa ikut kan banyak banget lomba online ya. Jadi tag videonya bisa dari rumah gitu. Atau mungkin lomba jalan-jalan juga bisa. Waduh, lumayan ya. Lumayan. Udah kalau menang juga dapat duit, kalau nggak menang juga dapat jalan-jalannya ya. Betul. Jadi healing gratis gitu ya. Tapi sangat bermanfaat. Betul banget, bisa ketemu dengan teman-teman baru juga ya, yang tentunya satu passion. Biasanya kan kita kalau lomba itu satu kesenangan gitu. Oke, Nabila tadi kan bilang kalau banyak lomba. Kalau tips dari Nabila nyari lomba yang sesuai passion tuh kayak gimana? Kan pastinya tuh sobat Gen Z atau mau sobat Gen Z yang belum kuliah atau yang mau lagi kuliah kayak pengen, kan banyak tuh yang pengen lomba tapi bingung cari di mana. Terus kira-kira yang bener-bener benefitnya tuh oke banget buat diri kita sendiri, bagus itu Nabila nyarinya di mana? Atau tipsnya nyari lomba yang top itu gimana? Oke, kalau tips dari aku mungkin sediakan satu akun untuk memfollow semua akun Instagram dari himpunan-himpunan yang sering mengadakan lomba itu. Jadi aku punya satu akun buat ya up to Wibuan. Kan biasanya kita sekarang kayak kalau unggah to Wibuan di first account itu kayak apa sih gitu. Nah jadi kita buat berapa ya, akun keempat atau akun kelima boleh deh. Itu untuk follow himpunan-himpunan dan atau ormawa-ormawa yang biasanya mengadakan lomba-lomba. Jadi di sana
timeline kita udah stabil gitu loh Kak. Jadi banyak banget nanti muncul timeline yang serupa gitu. Jadi berbeda tuh di first account yang isinya kita temen-temen yang akun ini buat produktif gitu. Kalau seumpama ya butuh uang nih gitu, bukalah akun itu. Cari yang lomba sesuai gitu. Betul sekali. Terus kira-kira Nabila pernah nggak saking banyaknya kegiatan kayak hampir mungkin 1 minggu pernah sampai padet gitu full nggak ada waktu istirahat, terus pernah nggak Nabila ngerasa kayak kehilangan waktu buat diri sendiri? Nah, cara ngatasin biar nggak ngerasa kayak gitu terus tuh kayak gimana? Oke, cara untuk ngatasin buat kehilangan diri sendiri ya, mencari hobi baru. Jadi sekarang aku lagi seneng banget ngumpulin puzzle. Jadi dari lomba-lomba itu uangnya dibeliin puzzle. Nah nanti spend waktu 1 atau 2 jam buat ya dengerin podcast. Lalu biasanya dia marah sih. Lalu sambil bikin puzzle, sambil bikin puzzle. Atau mungkin yang harus sisain waktu buat diri sendiri, harus rajin-rajin olahraga juga, karena kalau sumpama kita pinter aja tapi nggak sehat, nggak bisa ngelakuin aktivitas dong. Betul. Kalau percuma banyak kegiatan tapi kitanya juga stres kan ya gak bisa enjoy ya kita ngejalaninnya. Nah terus kan tadi udah aku tanyain tentang gimana kehilangan waktu diri sendiri. Tapi kalau saking sepadet itu, gimana kamu menjaga kesehatan fisik dan juga mental di tengah huru-hara kehidupan ini? Oke, menjaga fisik dan mental. Untuk fisik sendiri mungkin aku ada seperti wishlist gitu ya, 1 bulan 1 gunung. Oke, itu lumayan ya. 1 bulan tadi katanya 1 bulan sekali pulang, 1 bulan sekali naik gunung, terus puzzle, waduh. 1 bulan sekali naik gunung, dan pastikan kalau sumpama naik gunung harus aktivitas ya. Dan kebetulan aku bawa sepeda kayu di Malang. Jadi ya sekalian berangkat kerja pakai sepeda kayu, sekali olahraga, nanti pas akhir bulan tuh udah kumpul uangnya, gas ke puncak gitu. Tapi ke puncaknya nggak goes kan? Oh tidak dong. Kalau itu bisa aku lakuin, tapi nggak bisa ya sayangnya. Gempor ya kalau iya, sampai sana betul. udah capek duluan. Oke, kalau kita udah banyak nanya-nanya ke Nabila, sekarang kita masuk ke section game Cancel or Crown. Oke, permainan nih. Iya, Suka biar nih kita yang nggak gini-gini. bosen gitu. Buat sobat Gensi juga biar nggak bosen nonton kita kayak ngomong-ngomong doang, japping gitu. Jadi Nabila dan sobat Gensi, game Cancel or Crown ini Naila bakalan sebutin beberapa kebiasaan anak kampus 1000 kegiatan. Jadi Nabila nanti tinggal jawab cancel or crown. Kalau cancel itu menurut Nabila tuh no banget, gak boleh dilakuin. Kalau crown tuh kayak Nabila harus kayak stop, itu harus didukung banget gitu. Oke, paham. Dan mungkin Oke. bisa dijelasin alasan singkatnya. Nah ini Nabila. Oke, wow, ada apa Cancel ini? Ada kertas, semangat ya guys. Ada cancel juga. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Oke, ke pertanyaan pertama. Ikut semua organisasi biar CV tebal. Cancel or crown? Cancel. Kenapa tuh? Karena kalau ikut organisasi dimaksimalin aja. Nanti kan banyak project di sana, dan makanya milih organisasi yang sesuai dengan passion, lalu dimaksimalkan. CV-nya kan bisa jadi ke project itu tadi ya. Kalau biasanya kalau orang-orang ikut satu periode, tetapi tidak maksimal gitu. Jadi dimaksimalin aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bikin konten medsos soal semua kegiatan. Cancel or crown? Cancel. Why? Takut. Enggak sih. Yeah. Lebih ke yang pertama. Kalau first account itu buat ya nyimpan memori aja. Kalau semua menang-menang, kan banyak orang yang sekarang bikin personal branding. Tapi aku sendiri tipe yang kalau lihat Instagram terus Ngelihat orang lain? ya orang lain, lalu kan kayak kebawa FOMO dan lain sebagainya. Aku nggak pengen jadi kayak gitu. Jadi ya mungkin kalau unggah-unggah itu yang secukupnya aja, bukan yang kayak seperti bikin konten gitu. Tapi teman-teman kalau mau bangun personal branding, banyak banget teman-temanku juga yang bangun personal branding dan dapat kerjaan dari situ. Jadi preferensi masing-masing aja. Tapi kalau aku mungkin untuk sosial media untuk menyimpan memori saja. Betul. Atau mungkin bisa ditaruh di LinkedIn ya kalau menang lomba. Oh betul. Karena sosial media beda-beda ya guys ya. Yes. Oke, selanjutnya
skipping kelas karena ada event penting, cancel or crown. Kayak bolos atau enggak? Gak bisa bolos. Aku pernah mau bolos event tapi aku nangis. Jadi ya udah dibilangin dari awal, dispen nggak apa-apa, tapi kayaknya kelas dulu aja deh, karena kelas nggak satu hari full juga kan. Misal bisa ikut kelas setengah sesi atau nanti nyusul bisa. Jadi kalau semua eventnya memang hari itu full, mungkin ya spend untuk nggak ikut kelas nggak apa-apa. Tapi kalau semua nggak full bisa ikut setengah sesi gitu. Oke, berarti Nabila prefer tetap memaksimalkan kelas ya. Betul, karena tadi ya beban akademik ya, tanggung jawab ke orang tua gitu. Betul. Oke. Begadang demi deadline lomba atau kerjaan, cancel or crown? Crown. Aku Why? suka begadang. Karena kalau seumpama begadang itu biasanya malam lebih fresh ya. Tapi pagi juga lebih fresh. Jadi gabungin aja malam sama pagi. Terus tidurnya kapan nih? Oh, tidurnya siang. tidur Karena biasanya siang. karena tidur siang sunnah ya katanya. Oke, terakhir nih, mengambil jeda libur seharian full tanpa mikir kegiatan, cancel or crown? Crown. Supaya tidak kehilangan diri sendiri juga ya. Betul, karena spend waktu buat diri sendiri tuh sangat-sangat enak. Tapi nggak setiap minggu misal. Iya. Kalau malam-malam habis pulang kerja misal ya, itu langsung aja melipir ke toko, melipir ke warung makan sendiri aja gitu. Beli es krim gitu ya. Oh betul, aku suka banget sama es krim Oke, seru juga ya ini game cancel or crown ini. Jadi ternyata menurut Nabila itu nggak semua hal tuh harus dikerjakan dan ada yang harus di cancel demi kesehatan diri kita sendiri. Betul banget, jadi nggak semuanya harus dijerat gitu ya. Oke, jadi sekarang aku punya 2 pertanyaan terakhir nih buat Nabila. Oke, pertanyaan terakhir. 2 pertanyaan nih. Oke, Jadi 2 pertanyaan satu terakhir. dulu. Kira-kira pelajaran terbesar yang Nabila dapetin setelah menjalani semua aktivitas kegiatan yang padat itu gimana? Pelajaran terbesar mungkin bisa menemukan passion diri sendiri, lalu tahu apa tujuan hidupnya, lalu tahu apa yang harus dilakukan di hari itu, di hari 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, 1 tahun kemudian. Jadi sudah punya planning, tapi jangan seperti kayak kalau ada plan terus rencananya gagal. Mungkin aku pernah kayak nangis sambil 3 bulan gitu ya, tapi karena satu hal gitu. Tapi ya udah, life must go on gitu ya. life must go on. Betul. Betul. Oke, yang terakhir, kalau Nabila kira-kira ada nggak pesan buat teman-teman mahasiswa Gen Z atau bukan mahasiswa atau siapapun yang lagi super sibuk dengan berbagai kegiatan? Kira-kira Nabila ada yang mau disampaikan nggak? Oke, yang pertama jaga kesehatan, karena kalau seumpama kita tidak sehat, kita tidak maksimal untuk menjalani kegiatan. Yang pertama jaga kesehatan, yang kedua jangan lupa sama diri sendiri, kayak betul kata Naila tadi, harus spend waktu buat me time. Yang ketiga jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa berdoa. Iya betul, karena mungkin ini sepele tapi mungkin ada beberapa orang yang mengamalkan suatu amalan gitu ya, dan dia percaya bahwa kalau semua aku ngelakuin itu, aku bakal dapat yang terbaik gitu. Oke, jangan Tuhannya juga nggak boleh lupa. Betul. Gitu ya. Ke diri sendiri juga nggak boleh lupa gitu. Betul ya. sekali. Oke, terima kasih banyak buat Nabila. Ya, terima kasih kembali Naila dan Scans Podcast. Oke. Sudah berbagi cerita buat teman-teman sahabat Gen Z, dan juga banyak banget tadi inspirasi dan motivasi yang bisa kita dapetin dari Nabila, dan tips-tips yang sangat top, markotop Just itu. Wah, just itu. Wow, oke. Semoga sobat Gen Z di luar sana bisa dapat insight juga ya dari obrolan kita tadi. Karena jadi mahasiswa aktif itu seru, tapi jangan sampai burnout, sampai kehilangan diri kita sendiri. Ingat, glow up tanpa burnout itu mungkin banget. So, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Scans Podcast buat topik-topik Gen Z lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.